Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari yaitu konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Silakan cermati dan tonton dengan seksama video berikut ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menonton. Pengertian laju reaksi. Kata laju mempunyai hubungan dengan selang waktu. Apabila waktu yang diperlukan singkat, berarti lajunya besar. Sebaliknya, jika selang waktunya panjang, dikatakan bahwa lajunya kecil. Jadi, laju berbanding terbalik dengan waktu. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi persatuan waktu, atau dapat didefinisikan sebagai banyaknya mol zat per liter untuk gas atau larutan yang berubah menjadi zat lain dalam satu satuan waktu. Satuan laju reaksi dinyatakan dengan M per S atau molaritas per detik. Konsep laju reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan delta C dibagi delta T, yang dimana R merupakan laju reaksi, delta C merupakan perubahan konsentrasi, dan delta T merupakan perubahan waktu. Contoh pada reaksi A menjadi B. Diketahui bahwa konsentrasi A mula-mula 8 molar, setelah 3 detik menjadi 2 molar. Tentukan laju reaksinya. Diketahui bahwa delta C sama dengan 8 dikurang 2 molar menjadi 6 molar. Delta T sama dengan 3 detik dan dimasukkan dalam rumus yaitu R sama dengan delta C dibagi delta T sama dengan 6 molar dibagi 3 detik sama dengan 2 molar per detik. Hubungan perubahan konsentrasi dan waktu untuk reaksi perubahan A menjadi B dapat digambarkan ke dalam bentuk diagram berikut ini. Kita lihat pada gambar berikut ini. Pada awal reaksi konsentrasi A itu maksimal, sedangkan konsentrasi B itu sama dengan 0, atau zat B belum terbentuk. Laju reaksi pada tahap awal berlangsung dengan cepat karena konsentrasi A makin kecil. Sebaliknya, konsentrasi B mula-mula kecil, makin lama tuh semakin besar. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi laju reaksi pada subbab tumbukan, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah inovasi pendidikan yang akan kami paparkan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah gambar kembang api, sementara gambar kedua adalah gambar pagar besi yang berkarat. Teman-teman tahu nggak sih kalau kedua gambar di bawah ini merupakan contoh dari reaksi kimia. Gambar pertama adalah contoh reaksi kimia yang berlangsung cepat, sementara gambar kedua adalah contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi suatu reaksi kimia dapat terjadi? Dan kenapa ada reaksi kimia yang berlangsung cepat dan ada reaksi kimia yang berlangsung lambat? Mau tahu jawabannya? Yuk dengerin penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia dapat terjadi ketika partikel-partikel yang bereaksi saling bertumbukan, tetapi tidak semua partikel yang bertumbukan dapat menghasilkan reaksi. Agar tumbukan dapat menghasilkan reaksi, partikel-partikel yang bereaksi harus bertabrakan dengan energi yang cukup dan orientasi yang tepat. Teori tumbukan mengatakan bahwa reaksi kimia hanya terjadi jika ada tumbukan pada tingkat energi yang tepat antara molekul dan atom. Oleh karena itu, jika molekul-molekul saling bertabrakan lebih sering, maka laju reaksi akan meningkat. Nah, selanjutnya perhatikan video berikut ini. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat bereaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia?
Nah, jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang akan menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif saja. Nah, tumbukan efektif ini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Nah, misalnya terdapat reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Terkait dengan tumbukan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Nah, pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah, dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung. Nah, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, berikutnya perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 bergerak ke segala arah, namun molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2. Nah, sehingga tidak terjadi tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang ketiga, dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi atau dengan bahasa sederhana energinya tidak cukup. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang berikutnya, di dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan dengan arah atau posisi yang tepat serta dengan energi yang cukup. Nah, maka tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul AB. Tentang energi aktivasi. Nah, apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan energi aktivasi untuk reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, dalam suatu reaksi terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan awal atau preaksi, kemudian keadaan transisi yang berada di puncak, dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, keadaan transisi disebut juga dengan kompleks teraktivasi, di mana pada keadaan ini ikatan baru sudah terbentuk namun ikatan lama belum putus. Nah, keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat bahwa besarnya energi aktivasi adalah selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi. Nah, berikutnya, keadaan transisi selalu mempunyai energi yang lebih tinggi daripada keadaan awal dan akhir. Sedangkan energi keadaan awal dapat lebih tinggi atau dapat lebih rendah daripada energi keadaan akhirnya. Bila keadaan awal lebih tinggi energinya, reaksi menghasilkan kalor atau disebut dengan reaksi eksoterm yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui grafik berikut ini. Nah, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana tingkat energi awalnya lebih rendah daripada energi akhirnya, maka reaksi yang berlangsung merupakan reaksi endoterm yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui diagram berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat, misalnya kembang api yang dibakar atau yang dinyalakan, dan ada juga yang berlangsung lambat, seperti proses pekaratan pada besi. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung sangat cepat, lambat, ataupun sangat lambat? Faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah luas permukaan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada pengaruh katalis, dan yang keempat adalah konsentrasi. Baik, yang pertama yaitu adalah konsentrasi. Baik, kita lihat contoh pada dua larutan. Suatu larutan dengan molaritas yang tinggi
itu mengandung molekul dengan molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan yang molaritasnya yang rendah. Larutan dengan molaritas yang tinggi merupakan larutan yang pekat, dan larutan yang molaritas yang rendah itu merupakan larutan yang lebih encer. Pada larutan pekat, letak molekulnya itu rapat sehingga lebih sering terjadi tumbukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin banyak jumlah partikel pereaksi, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga laju reaksi itu semakin cepat. Baik, selanjutnya yaitu luas permukaan. Sebagai contoh, tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, manakah yang akan lebih cepat bereaksi atau manakah yang lebih cepat larut? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada yang tablet. Kenapa demikian? Karena serbuk memiliki permukaan sentuhan lebih besar daripada luas permukaan tablet vitamin C. Sehingga semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh suhu. Pada suhu tinggi, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat. Energi kinetik partikel meningkat, sehingga jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi yang tinggi. Peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel semakin besar, sehingga dapat disimpulkan suhu semakin tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Baik, yang terakhir yaitu adalah pengaruh katalis. Katalis sendiri adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan jumlah. Fungsi katalis ini yaitu adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Adapun zat yang dapat memperlambat laju reaksi yaitu adalah inhibitor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ulang kembali bahwasannya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan laju reaksi harus memengaruhi setidaknya satu dari hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu seberapa sering tabrakan terjadi. Semakin sering tabrakan, semakin cepat pula laju tabrakan. Tabrakan yang lebih efektif dalam hal tabrakan yang terjadi dengan energi yang cukup. Tabrakan yang lebih efektif dalam hal tabrakan yang terjadi dengan orientasi yang tepat. Perhatikan bagan reaksi 4 gram pualam CaCO3 dengan larutan HCl pada masing-masing wadah berikut ini. Nah, di sini terdapat 5 wadah reaksi dengan berbagai macam variasi kondisi, yaitu kondisi konsentrasi HCl-nya, kemudian suhu, dan luas permukaan dari pualam yang digunakan. Nah, pertanyaannya adalah, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu terdapat pada gambar nomor. Jika yang ditanyakan adalah reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu, maka kita cari 2 wadah yang perbedaannya hanya terletak pada suhunya, di mana konsentrasi dan juga luas permukaannya dibuat sama. Nah, kita cek satu persatu untuk opsi A. Opsi A adalah wadah 1 dan 2. Nah, kita perhatikan wadah pertama dan wadah kedua. Pada kedua wadah ini, perbedaannya terletak pada suhu dan juga luas permukaannya, di mana wadah pertama batu pualamnya berbentuk keping, sedangkan pada wadah kedua pualamnya berbentuk serbuk. Sehingga untuk wadah pertama dan kedua ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi suhu dan juga luas permukaannya. Berikutnya untuk opsi yang B adalah wadah 1 dan 3. Perbedaannya terletak pada konsentrasi HCl dan juga suhu, di mana konsentrasi HCl-nya itu 2 molar, sedangkan suhunya itu 25 derajat Celcius. Nah, pada wadah ketiga HCl-nya 3 molar dan suhunya 40 derajat Celcius. Nah, artinya pada wadah pertama dan ketiga ini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu konsentrasi dan suhu.
Berikutnya untuk opsi yang C, wadah kedua dan keempat. Nah, kita perhatikan pada wadah kedua dan keempat ini perbedaannya terletak pada konsentrasinya saja, sehingga untuk wadah kedua dan keempat ini dipengaruhi oleh konsentrasi. Kita lanjut untuk opsi yang D, wadah ketiga dan keempat. Nah, kita perhatikan wadah ketiga dan keempat, perbedaannya terletak pada luas permukaannya, di mana pada wadah ketiga batu pualamnya berbentuk kepingan, sedangkan pada wadah keempat batu pualamnya berbentuk serbu. Sehingga untuk wadah ketiga dan keempat dipengaruhi oleh faktor luas permukaan. Nah, terakhir kita perhatikan untuk opsi yang E, wadah keempat dan kelima. Nah, kita perhatikan pada wadah keempat dan kelima ini perbedaannya hanya terletak pada suhunya, di mana pada wadah keempat suhunya 40 derajat Celcius dan pada wadah kelima suhunya 25 derajat Celcius. Untuk konsentrasi HCl-nya yang digunakan sama yaitu 3 molar dan pualam yang digunakan bentukannya sama yaitu sama-sama serbu, sehingga hanya dipengaruhi oleh faktor suhu. Jadi jawaban untuk soal pertama yaitu opsi E. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Pada percobaan reaksi antara batu pualam dengan lautan asam klorida yang diharapkan berlangsung paling cepat adalah percobaan. Nah, kita perhatikan dari opsi yang ada, perbedaan dari setiap opsinya terletak pada luas permukaan CaCO3 dan konsentrasi HCl-nya, di mana CaCO3 ada yang berbentuk serbuk dan ada yang berbentuk bongkahan. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, antara serbuk dan bongkahan yang akan menghasilkan laju paling besar adalah serbuk, sehingga kemungkinan jawabannya adalah A dan B. Nah, sekarang kita perhatikan konsentrasi HCl-nya pada opsi yang A. Konsentrasi HCl-nya adalah 0,1 molar, dan pada opsi yang B, konsentrasi HCl-nya adalah 0,3 molar. Nah, yang akan menghasilkan reaksi lebih cepat adalah reaksi dengan konsentrasi BI yang lebih besar. Nah, sehingga jawaban untuk soal kedua ini adalah opsi yang B. Berikutnya untuk soal yang ketiga, laju reaksi untuk reaksi antara logam magnesium dan asam klorida dapat diperkecil dengan cara. Nah, kita bahas opsinya satu persatu. Untuk opsi yang A, menaikkan suhu. Nah, ketika kita menaikkan suhu sistem, maka yang akan terjadi adalah lajunya semakin cepat, sehingga opsi yang A ini tidak tepat. Nah, kemudian untuk opsi yang B itu menambah konsentrasi HCl. Nah, penambahan konsentrasi akan mempercepat laju reaksi, sehingga untuk jawaban yang B ini juga tidak tepat. Berikutnya untuk opsi C itu adalah menghaluskan logam magnesium. Nah, untuk opsi yang C ini juga tidak tepat karena menghaluskan logam magnesium artinya kita memperbesar luas permukaan logam magnesiumnya. Nah, jika luas logam magnesium kita perbesar, maka laju reaksinya akan semakin besar kan. Nah, kemudian untuk opsi yang D yang memperbesar volume. Nah, ketika kita memperbesar volume, maka jarak antara partikel-partikel zat yang akan bereaksi akan semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin kecil dan laju. Reaksinya juga akan semakin kecil. Nah, sehingga jawaban untuk soal ketiga nomor 3 ini adalah opsi yang D. Nah, untuk opsi yang E ini penambahan katalis jelas tidak memperkecil laju reaksi, melainkan mempercepat laju reaksinya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Sebelumnya kita sama-sama sudah mempelajari bahwa konsentrasi dari reaksi atau reaktan itu merupakan salah satu faktor penentu laju reaksi. Nah, teman-teman, hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi dinyatakan dalam persamaan laju reaksi. Misalnya, untuk reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD, di mana P adalah koefisien dari reaktan A, Q adalah koefisien dari reaktan B, R adalah koefisien dari produk C, dan S adalah koefisien dari produk D, maka persamaan laju reaksinya dapat kita tuliskan V sama dengan K kali konsentrasi
A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana V adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, X adalah order reaksi terhadap konsentrasi A, Y adalah order reaksi terhadap konsentrasi B. Jika kita jumlahkan kedua nilai X ditambah Y, maka disebut dengan order reaksi total. Lalu, apa itu order reaksi? Order reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan reaksinya. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan sebesar M kali dan ternyata laju reaksinya naik sebesar N kali, maka M pangkat order sama dengan N. Contoh, jika suatu laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar dari reaksi semula, apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih tinggi, order reaksi terhadap reaksi tersebut adalah, penyelesaiannya diketahui nilai N-nya sama dengan 4, nilai M-nya sama dengan 2, yang ditanya adalah order. Tadi kita tahu bahwa rumusnya atau persamaannya itu adalah M pangkat order sama dengan N. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaannya. Berarti M-nya 2, berarti 2 pangkat order sama dengan 4. 2 pangkat order sama dengan 4 itu adalah 2 pangkat 2, berarti ordernya sama dengan 2. Selanjutnya, jenis-jenis order reaksi. Kali ini kita akan mempelajari 3 jenis order reaksi terlebih dahulu. Yang pertama, reaksi order 0. Jika order reaksi terhadap reaksi adalah 0, maka laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi tersebut. Persamaan laju reaksi untuk order 0 adalah V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 0, di mana X adalah reaksi dari suatu reaksi. Bisa kita lihat pada grafiknya untuk reaksi order 0, berapapun nilai dari konsentrasi X, laju reaksinya tetap konstan. Selanjutnya yang kedua, reaksi order 1. Jika order reaksi terhadap reaksi adalah 1, maka laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Persamaan laju reaksi untuk order 1 adalah V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 1. Karena biasanya dalam eksponen pangkat 1 itu tidak dituliskan, maka persamaan laju reaksi untuk order 1 dapat kita tuliskan V sama dengan K kali konsentrasi X. Bisa kita lihat dari grafik order 1 bahwa semakin besar atau semakin bertambah nilai konsentrasi X, maka semakin meningkat pula laju reaksinya. Artinya, jika konsentrasi X meningkat 2 kali lipat, laju konsentrasinya juga akan meningkat 2 kali lipat. Selanjutnya yang ketiga, reaksi order 2. Jika order reaksi terhadap reaksi adalah 2, maka laju reaksi berbanding dengan kuadrat konsentrasi reaksi tersebut. Persamaan laju reaksi untuk order 2 ini dapat kita tuliskan V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 2. Artinya, jika konsentrasi X meningkat 2 kali lipat, laju reaksinya akan meningkat 4 kali lipat. Teman-teman, order reaksi ini dapat kita tentukan dari data hasil eksperimen. Oke teman-teman, kita ke contoh soalnya. Jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti pada tabel, tentukan order reaksi NO2 dan CO, kemudian tuliskan persamaan laju reaksinya. Jadi pada suatu eksperimen laju reaksi dilakukan eksperimen sebanyak 3 kali. Eksperimen pertama itu diperoleh laju reaksinya sebesar 0,005 mol per liter
second dengan konsentrasi NO2-nya adalah 0,1 mol per liter dan konsentrasi CO-nya adalah 0,1 mol per liter. Sementara pada eksperimen kedua, laju reaksinya diperoleh 0,08 mol per liter second dengan konsentrasi NO2-nya adalah 0,4 mol per liter dan konsentrasi CO-nya adalah 0,1 mol per liter. Dan pada eksperimen ketiga, lajunya diperoleh 0,005 mol per liter second dengan konsentrasi NO2-nya adalah 0,1 mol per liter dan konsentrasi CO-nya adalah 0,2 mol per liter. Oke, penyelesaiannya dimisalkan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat M dikali konsentrasi CO pangkat N. Di sini kita mau nyari konsentrasi NO2 dan CO, yang mana adalah nilai M dan N. Pertama, kita tentukan dulu nilai M-nya, yaitu orde dari NO2 dengan menggunakan data 1 dan 2, yang mana pada data 1 dan 2 ini nilai CO-nya adalah tetap atau sama. Oke, kita tuliskan persamaan laju reaksi untuk data kedua, yaitu V2 sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat M, data kedua, dikali konsentrasi CO2 pangkat N, data kedua, per V1 sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat M, data pertama dikali konsentrasi CO pangkat N, data pertama. Kita substitusikan nilainya 0,08 untuk V2 dan 0,005 untuk V1, lalu 0,4 untuk konsentrasi NO2 data kedua dan 0,1 untuk konsentrasi NO2 data pertama dan 0,1 untuk konsentrasi CO pada data kedua dan data pertama. Karena bagian atas ada nilai K dan bagian bawah juga ada nilai K, yang mana nilai tetapan laju reaksinya tersebut adalah sama, yaitu K, maka kita bisa eliminasi K. Begitu juga dengan konsentrasi CO yang tetap bisa kita eliminasi, sehingga 0,08 dibagi dengan 0,05 itu dapat 16, 0,4 dibagi 0,1 itu dapat 4, sehingga 16 sama dengan 4 pangkat M. Maka M-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita tentukan nilai N, yaitu orde dari CO. Kita gunakan data 1 dan 3, yang mana pada data 1 dan 3 konsentrasi NO2-nya itu tetap. Kita tuliskan V3 sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat M data ketiga dikali konsentrasi CO pangkat N data ketiga per V1 sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat M data pertama dikali konsentrasi CO pangkat N data pertama. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita eliminasi K dan konsentrasi NO2 yaitu 0,1 karena sama. Lalu kita dapatkan 0,005 bagi 0,005 itu 1 dan 0,2 bagi 0,1 itu 2, sehingga 1 sama dengan 2 pangkat N, maka nilai N-nya sama dengan 0. Orde total untuk reaksi ini adalah nilai M ditambah nilai N.
nilai M-nya tadi kita dapat 2, nilai N-nya kita dapat 0, sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 2. Untuk persamaan laju reaksinya, maka V sama dengan K kali konsentrasi NO2, kita substitusikan nilai M-nya jadi 2, dan kita substitusikan juga nilai N-nya yaitu 0. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2 kali konsentrasi CO pangkat 0. Atau karena sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1 nilainya, maka dapat dituliskan juga sebagai V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Garus cangkang telur sampai menjadi serbuk. Masukkan cuka ke dalam 3 botol dengan volume yang sama. Masukkan serbuk telur dengan volume yang sama ke dalam botol. Pasangkan balon ke setiap botol. Tunggu reaksinya dalam beberapa menit menggunakan stopwatch. Masukkan asam cuka ke dalam botol dengan volume yang sama. Masukkan serbuk telur ke dalam botol dengan ukuran yang berbeda. Dan lihat reaksi yang terjadi. Masukkan serbuk dan cangkang telur yang berbeda. Kemudian amati reaksi yang terjadi pada setiap botol.